Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosua Edo Kurniawan. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana dari Prodi Teknik Sipil semester 2, reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan tentang pembahasan UAS untuk mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang diampu oleh Ibu Desiana. Agenda pembahasan soal ini meliputi soal pertama yaitu pemadatan, soal kedua tegangan efektif, dan soal ketiga adalah aliran air dalam tanah dan jaringan aliran. Kita masuk ke pembahasan soal pertama yaitu pemadatan tanah. Di sini ada soal pertama, poin A, jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Jadi tujuan pemadatan itu sendiri adalah untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya. Oleh karena itu, sifat teknis sangat penting diperhatikan tidak hanya kadar air dan berat volume keringnya. Dan tujuan pengujian pemadatan sendiri, tujuan pengujian pemadatan laboratorium yaitu untuk mendapatkan nilai berat volume kering dan nilai kadar air optimum. Nilai kadar air optimum yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pemadatan di lapangan nantinya. Hasil ini nanti akan digunakan sebagai perbandingan apakah hasil pengujian laboratorium sudah sesuai dengan hasil pelaksanaan di lapangan yang akan digunakan sebagai acuan. Kemudian fungsi pemadatan di lapangan yaitu untuk meningkatkan kekuatan tanah sehingga dapat meningkatkan daya dukung pondasi di atasnya, yaitu bangunan, untuk mengurangi permeabilitas, untuk mengurangi perubahan volume akibat perubahan kadar air, serta mengurangi sifat kembang susut tanah. Keterikatan antara pengujian tanah di laboratorium dan di lapangan adalah sebagai nilai banding yang nantinya akan diakumulasikan sebagai satu hasil pengujian pemadatan tanah. Kita masuk ke poin B, yaitu soalnya jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Di sini kita mulai dari sebenarnya pengujian di laboratorium adalah untuk menentukan kadar air optimum. Nah, uji pemadatan di laboratorium di sini terbagi menjadi dua, yaitu standar Proctor test atau uji kepadatan ringan dan modified Proctor test atau uji kepadatan berat. Nah, karakteristik kepadatan tanah dinilai dari pengujian standar di laboratorium. Berat volume kering setelah pemadatan tergantung dari jenis tanah, kadar air, dan usaha yang diberikan oleh alat penumbuknya. Kemudian, untuk langkah-langkah uji Proctor standar sendiri, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, untuk uji Proctor standar, tanah dipadatkan dalam sebuah cetakan silinder bervolume 944 cm3. Yang kedua, ketentuan diameter cetakan adalah 4 in. Ketiga, selama percobaan lapangan, cetakan diklem pada sebuah plat dasar dan di atasnya diberi perpanjangan juga yang berbentuk silinder. Kemudian yang keempat, tanah dicampur dengan air kadar yang berbeda-beda dan kemudian dipadatkan menggunakan pengumbuk khusus. Pemadatan tanah dilakukan dalam 3 lapisan. Untuk tiap lapisan sendiri kurang lebih 1 inch. Yang keenam, jumlah tumbukan adalah 25 kali tiap lapisan. Yang ketujuh, berat penumbuk adalah 5,5 lb dan tinggi jatuh sebesar 12 in. Kemudian langkah untuk uji Proctor yang dimodifikasi, modify, yaitu pertama dipakai cetakan yang sama dengan
volume 944 cm3, kemudian tanah dipadatkan dalam 5 lapisan menggunakan penumbuk seberat 10 lb, tinggi jatuh penumbuk adalah 18 in, dan tumbukan per lapisan adalah 25 kali, sama seperti untuk proktor standar. Kemudian energi pemadatan yang dilakukan dalam uji modifikasi. Kemudian menentukan jenis pengujian, ada beberapa hal yang menjadi poin penting. Di sini pertama adalah pengaruh jenis tanah. Tanah berbutir halus membutuhkan air lebih sedikit untuk mencapai W optimum. Kemudian tanah berbutir kasar membutuhkan air lebih banyak untuk mencapai W optimum. Poin kedua adalah pengaruh energi pemadatan. Energi kompaksi per unit volume yang digunakan. Kemudian ketika penambahan energi meningkat, maka YD max juga meningkat dan kadar optimum menurun. Dan poin ketiga adalah pengaruh karakteristik tanah. Jadi tanah yang memiliki partikel kecil, tanah kohesif, granular, berukuran fine ke medium, itu karakteristik dari beberapa tanah. Dan cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan yaitu dengan beberapa metode. Metode pertama bisa kita lakukan dengan kerucut pasir atau senkon, kemudian metode silinder atau drive cylinder method, ini untuk khusus tanah kohesif, kemudian metode balon karet atau rubber balloon method untuk semua jenis tanah, kemudian metode nuklir untuk semua jenis tanah juga. Jadi pemeriksaan kepadatan lapangan dilakukan dengan cara menentukan berat volume kering lapangan, kemudian dibandingkan dengan berat volume kering maksimum yang sudah ditentukan di laboratorium melalui uji proktor atau proktor modified. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, berikut adalah kedua langkah dari uji proktor dan uji proktor modified. Di sini juga terdapat ilustrasinya. Yang sebelah kiri adalah proktor testnya, dan sebelah kanan adalah modified proktor test. Di sini keduanya juga ditumbuk sebanyak 25 kali. Kemudian berat tumbukannya ada perbedaan di situ. 5 dan 10. 5 untuk uji proktor standar dan 10 LBS untuk modified proktor test. Kemudian ketinggiannya juga berbeda. Untuk yang proktor test adalah 12 in, yang untuk sebelah kanan modified itu 18 in. Ini adalah ilustrasinya untuk soal 1B. Kita masuk ke soal 1C. Jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Jadi pelaksanaan pemadatan di lapangan dilakukan setelah pekerjaan galian dan timbunan. Poin pertama. Kemudian prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan antara lain: 1. Persiapan tanah dasar. Persiapan tanah dasar itu permukaan tanah dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum yang ditentukan dari pengujian laboratorium yang sudah dilakukan. Kemudian penghamparan material. Proses ini dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara berlapis, di mana ketebalan maksimum tiap lapisan adalah 50 cm untuk jenis material tanah dan kurang dari 30 cm untuk jenis material berbutir. Dan proses ketiga adalah pemadatan itu sendiri. Proses pemadatan dilakukan dengan cara menggilas secara mekanis menggunakan alat pemadat yang dilakukan secara bertahap per lapisan dengan jumlah tertentu. Selama proses pemadatan juga dilakukan penyiraman air dengan jumlah tertentu ke area pemadatan
yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kepadatan maksimal sesuai yang disyaratkan. Berikut adalah 3 prosedurnya. Kemudian di sini deskripsi untuk alat-alat yang digunakan dalam proses pemadatan. Yang pertama kita temukan smooth wheel roller, merupakan penggilas dengan permukaan roda yang terbuat dari baja rata. Kemudian ada vibratory roller. Alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Yang ketiga adalah ship foot roller, adalah sebuah silinder yang bagian luarnya dipasang kaki-kaki. Alat ini baik digunakan untuk tanah yang berpasir dengan sedikit mengandung lempung. Yang keempat adalah pneumatic tail roller. Nah, alat ini sendiri cocok digunakan untuk pekerjaan penggilasan dengan bahan granular. Yang kelima adalah baby roller. Alat ini memiliki kemampuan pemadatan 10-30 kPa yang dihasilkan oleh kombinasi strut weight dan getaran. Nah, beberapa ilustrasi untuk alat-alatnya ada di sebelah kanan. Seperti kita bisa lihat. Pada prinsipnya, yang untuk uji proktor test, di sini tanah dipadatkan dengan penumbuk yang beratnya 2,5 kilo, kemudian tinggi jatuhnya adalah 30,5 cm, dan terdiri dari 3 lapisan yang ditumbuk sebanyak 25 kali. Kemudian modified proktor test, tanah dipadatkan dengan penumbuk yang beratnya 4,54 kilo, tinggi jatuh lebih tinggi dari proktor test, di sini 45,72, dan terdiri dari 5 lapisan. Proses penumbukan dilakukan sebanyak 25 kali, sama dengan proktor test untuk modified. Ya, kita masuk ke dalam soal pembahasan 1D. Pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah. Tanah yang dipadatkan mempunyai nilai GS 2,7 untuk mendapatkan kepadatan maksimal telah dilakukan uji kepadatan modified proktor di laboratorium yang hasilnya sebagai berikut. Di sini ada tabelnya, berat tanah basah dalam cetakan dengan satuan gram, dan di sebelah kanan ini adalah kadar air dengan satuan prosentase. Jadi berat tanah basah sampel pertama 7663 dengan kadar air 6%. Sampel tanah kedua 7971 dengan kadar air 8%. Kemudian berat tanah ketiga adalah 8,213 dengan kadar air 10%. Yang keempat 8127 dengan kadar air 12. Kemudian 8112 dengan kadar air 14. Yang terakhir adalah 7912 dengan kadar air 16. Jadi di sini terdapat 6 data. Dan data yang kita ketahui kemudian adalah yang lain adalah berat mold. Itu sendiri adalah atau berat cetakan 4072 gram. Diameternya dinyatakan dalam mili 152 dan volume mold 950 ml. Nah, perintahnya gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Untuk poin A, dan untuk poin B adalah dari informasi tersebut berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut mengenai terkait pelaksanaan dan alat. Nah, ini kita bahas untuk poin A. Jadi dari data yang sudah disajikan di sini kita sudah menemukan berat tanah basah dalam cetakan dan kadar air. Jadi kita perlu mencari berat tanah basah yang memiliki rumus berat tanah basah adalah W sama dengan berat tanah dalam cetakan dikurangi berat cetakan atau berat mold. Jadi untuk yang pertama tadi sampel tanah 7663 dikurangi berat mold itu sendiri tadi 4072, hasilnya 3591 gram. Yang kedua
7971 minus 4072 hasilnya 3899 gram. Sampel ketiga 8213 minus 4072 hasilnya 4141 gram. Sampel tengah keempat 8127 minus 4072 hasilnya 4055 gram. Yang kelima 8112 minus 4072 hasilnya 4040 gram. Yang terakhir 7912 minus 4072 hasilnya adalah 3840 gram untuk berat tanah basah masing-masing sampel. Yang kedua, kita bisa mencari berat volume basah yang dinyatakan dalam Y dengan rumus berat tanah basah atau W dibagi volume mol. Jadi dari hasil berat tanah basah yang sudah kita temukan dibagi volume mol yang kita ketahui pertama adalah 950 gram. Jadi untuk sampel pertama 3591 dibagi 950 jadi 3,78 gram per mili. Kemudian sampel kedua 3899 dibagi 950 ketemu 4,104 gram per mili. Untuk sampel ketiga 4141 dibagi 950 hasilnya 4,359 gram per mili. Untuk sampel keempat 4055 dibagi 950 kita temukan 4,268 dan sampel kelima 4040 dibagi 950 juga kita temukan 4,253 dan yang terakhir 3840 dibagi 950 ketemu hasil 4,042. Jadi itu masing-masing hasil dari berat volume basah. Setelah itu, setelah kita sudah ketemu berat volume basah, kita bisa mencari berat volume kering yang dinyatakan dalam YD. Dengan rumus berat volume basah Y dibagi 1 plus W. W di sini adalah kadar air untuk masing-masing sampel. Jadi untuk masing-masing sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tadi sudah ada tertera. Yang tadi masing-masing 6, 8, 10, 12, 14, dan 16%. Jadi untuk sampel pertama hasilnya 3,566 gram per meter mililiter. Yang kedua 3,8. Yang ketiga 3,963. Yang keempat 3,811. Yang kelima 3,731. Kemudian yang terakhir 3,484. Nah, dari hasil hitungan yang ada kita temukan masing-masing berat volume kering yang sudah dinyatakan dalam tabel seperti di gambar. Jadi untuk yang pertama dengan kadar air 6%, berat volume kering 3,566. Yang kedua dengan kadar air 8% hasilnya 3,8. Yang ketiga adalah dengan kadar air 10 hasilnya 3,963. Yang keempat dengan kadar air 12%, berat volume kering 3,811. Yang kelima dengan kadar air 14%, hasilnya 3,731. Yang terakhir dengan kadar air 16%, hasilnya 3484. Nah, kita buat dan cari untuk MDD atau berat volume kering maksimal dan OMC yaitu kadar air optimum. Jadi kita plotkan ke dalam grafik. Untuk yang sebelah kiri adalah keterangan untuk berat volume kering yang dinyatakan. Kemudian yang bawah adalah kadar air tiap sampel. Jadi ini adalah sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 3 titiknya di atas, sampel 4, sampel 5, dan sampel 6. Kita buat grafiknya dan ketemu hasil untuk berat volume kering maksimalnya kita temukan di 3,88 gram per miligram. Dan kadar air optimum ketemu di 10,2%. Jadi sebagai titik maksimalnya di sini dari ke-6 sampel yang ada. Dan 1D
Poin B, dari informasi tersebut, berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh para proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut terkait pelaksanaan dan alat. Jadi, untuk pelaksanaan di lapangan bisa menggunakan acuan kadar optimum yang sudah kita cari, yaitu sebesar 10,2% dengan hasil berat volume kering yang bisa dicapai yaitu 3,88 gram per mililiter untuk mencapai kepadatan tanah yang maksimum. Bila hasil masih belum memenuhi ketentuan, perlu dilakukan evaluasi dan mengecekkan ulang mengenai langkah, metode, penggunaan alat, dan kondisi tanah yang ada di lapangan. Seperti itu. Kita masuk ke dalam pembahasan soal nomor 2, yaitu tegangan efektif. Soalnya sendiri, suatu profil tanah terdiri dari sen setebal 4 meter dan P 1,9 dan P sama dengan 2 ton per meter kubik, dan di bawahnya ada lapisan compressibility silty clay dengan tebal 8 meter. P-nya sendiri kita sudah temukan 1,6 dan P-nya 1,7 ton per meter kubik. Muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama, yaitu pada 4 meter di bawah muka tanah. Poin A, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan compressibility silty clay atau titik A, dan gambarkan diagram tegangannya. Jadi di sini kita temukan untuk air kita sudah temukan sendiri 9,81, kita gunakan sebagai acuan, atau 1 ton per meter kubik. Untuk pasir kita temukan PD-nya 1,9, P-nya 2, dan N-nya kita tentukan di 0,5, serta lempungnya sendiri sudah ada juga nilainya 1,6 ton per meter kubik, dan P-nya adalah 1,7, seperti yang ada pada soal ton per meter kubik. Kita cari angka porinya dengan rumus E sama dengan N per dibagi 1 plus 0,5. N-nya sendiri 0,5 dibagi 1 plus 0,5, hasilnya adalah 0,33 untuk nilai angka pori. Pembahasan pertama, jadi tegangan total itu sendiri di titik A kita dapat ilustrasikan seperti gambar yang di sebelah kanan. Jadi yang atas adalah bagian pasir dan yang bawah adalah lempung setinggi 4 dan 8. Untuk kodenya adalah H1 dan H2. Untuk tegangan total di titik A, kita bisa evaluasi dengan rumus PD pasir dikali H1 tingginya yaitu 4 dan P1 lempung dikali H2 yaitu 8. Jadi 1,9 dikali 4 plus 1,7 dikali 8, maka hasilnya kita temukan adalah 21,2 ton per meter persegi. Karena tadi meter kubik dikali meter lari, jadi satunya ton per meter persegi. Kemudian kita cari juga tegangan air pori di titik A setelah tegangan total, yaitu H2 8 dikali PW. PW yang sudah kita temukan adalah 1, yaitu hasilnya 8 ton per meter persegi untuk tegangan air pori. Dan tegangan efektif di titik A kita bisa cari dari selisih tegangan total diminuskan tegangan air pori. 21,2 di minus 8 hasilnya adalah 13,2. Jadi untuk tabelnya, untuk kedalaman 4, tegangan totalnya 7,6, tegangan air pori 0, dan tegangan efektif 7,6. Yang untuk kedalaman 12 yaitu 4 plus 8, tegangan totalnya 21,2, dan air porinya 8, dan tegangan efektif 13,2. Kemudian berikut adalah diagram tegangannya untuk masing-masing. Tegangan total sebelah kiri, yang tengah adalah tegangan air pori, dan yang sebelah kanan tegangan efektif. Angka-angka ini diperoleh dari rumus yang sudah dijabarkan sebelumnya. Jadi
Jadi untuk tegangan total sendiri 7,6 untuk kedalaman 4 dan 21,2 untuk kedalaman 12. Tegangan air untuk kedalaman 4,0 dan kedalaman 12 adalah 8, dan tegangan efektif untuk kedalaman 4 adalah 7,6 dan kedalaman 12 13,2. Kemudian poin B, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilaritas setinggi 1 meter pada sen atau tanah, dan gambarkan diagram tegangannya. Jadi dari ilustrasi sebelah kanan, jadi terbagi menjadi 3 area, yaitu untuk sen pasir sendiri di 3 meter disimbolkan dengan H1, dan zona kapilernya setinggi 1 karena keterangannya ini setinggi 1 meter disimbolkan dengan H2, dan lempung sendiri untuk bawah disimbolkan dengan H3 setinggi 8 meter. Kita mencari pertama tegangan total di titik A, yang dirumuskan adalah PD pasir dikali H1 tingginya plus P1 pasir dikali 50% dikali H2 yaitu 1. Kemudian nilai 50 ini sebenarnya karena kapilaritas, jadi nilainya itu tidak 100%, jadi kita ambil angka 50. Kemudian plus P1 lempung dikali H3 yaitu 8. Kita jumlahkan 5,7 plus 1 plus 13,6 yaitu ketemu 20,3 ton per meter persegi untuk tegangan total di titik A. Untuk tegangan air pori di titik A, karena ini zona kapiler, kita bisa tambahkan minus 0,5 dikali PW dikali H2 tingginya 1 plus PW dikali H3 untuk lempung yaitu 8. Jadi 0,5 dikali 1 plus 8 hasilnya adalah 7,5 ton per meter persegi untuk tegangan air pori. Dan tegangan efektif seperti sebelumnya, selisih antara tegangan total dan tegangan air pori 20,3 diminuskan 7,5 yaitu 12,8, dan tabel kedalamannya untuk masing-masing. Kedalaman 3 hasilnya tegangan totalnya 5,7, tegangan air pori 0, dan tegangan efektifnya 5,7. Untuk kedalaman 4 tegangan totalnya adalah 6,7, tegangan air porinya minus 0,5, dan tegangan efektifnya adalah 7,2. Tegangan efektif ini hasil dari selisih dari tegangan total minus tegangan air pori. Dan untuk kedalaman 12 kita temukan tegangan total 20,3 minus tegangan air pori 7,5 yaitu 12,8. Dan berikut adalah diagram tegangannya. Kiri tegangan total, tengah tegangan air pori, dan kanan tegangan efektif sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Untuk masing-masing kedalaman 3, 4, dan 12. 57, 67 untuk kedalaman 4 dan 20,3 untuk kedalaman 12. Untuk tegangan air pori minus 0,5 dan 7,5, dan tegangan efektif 5,7 untuk kedalaman 3, 7,2 untuk kedalaman 4, dan 12,8 untuk kedalaman 12. Seperti itu. Kemudian poin C, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada tanah, dan gambarkan diagram tegangannya. Kurang lebih sama dengan hitungan B. Di sini kita cari untuk masing-masing tegangannya, dan ilustrasinya di sebelah kanan ada pasir dengan PD 1,9 dengan tinggi 1,3, dan yang kedua adalah bagian pasir, tapi di sini disimbolkan dengan P1 2 ton per meter kubik,
tingginya 1 dan lempung tingginya 8. Untuk tegangan total titik A, PD pasir dikali H1 yaitu 3 plus P1 pasir yang dikali H2 yaitu 1, kemudian P1 lampung dikali H3 yaitu 8. Kita evaluasi dan jumlahkan, ketemu hasil 21,3 ton per meter persegi untuk tegangan total. Tegangan air pori kita bisa rumuskan dalam PW dikali H2 1 dan PW dikali H3 8. 1 plus 8 sama dengan 9 ton per meter persegi. Tegangan efektif selisih dari tegangan total dan tegangan air pori. 21,3 minus 9 sama dengan 12,3. Dan berikut adalah tabel kedalamannya. Masing-masing kedalaman 3, 4, dan 12. Kemudian ini adalah gambar diagram tegangan untuk tegangan total, kedalaman 3 5,7, kedalaman 4 7,7, dan kedalaman 12 21,3. Tegangan air pori untuk kedalaman 3 0, kedalaman 4 1, kedalaman 12 9, dan ketegangan efektif kedalaman 3 5,7, kedalaman 4 6,7, dan kedalaman 12 12,3. Poin D, berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Jadi, bila MAT muka air tanah semakin tinggi, maka nilai tegangan air pori akan semakin besar dan nilai tegangan efektif akan semakin kecil. Maka semakin dalam muka air tanah akan memperbesar nilai tegangan efektif. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 3 mengenai aliran air dalam tanah dan jaringan aliran. Ya, soal nomor 3. Untuk poin A, potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10⁻⁷ meter per detik. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti gambar. Dan poin B, gambar diagram gaya angkat atau uplift pada dasar struktur. Tertera soalnya di bawah, seperti yang kita bisa dilihat dalam gambar. Kita mulai masuk ke pembahasan untuk poin A. Jadi, di sini kita ketahui nilai K, yaitu koefisien permeabilitasnya 3 kali 10⁻⁷ meter per detik, dan H ditemukan adalah 15 meter. Kemudian NF dan ND adalah pembagian untuk tiap aliran. Untuk NF sendiri adalah bagian yang pembagi horizontalnya, jadi terbagi 2. Jadi nilai di sini adalah 2, 1, 2, kemudian ND pembagian aliran untuk garis vertikal 7, yaitu 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, 6 bagian, 7 bagian. Karena dibagi 6 dari A, B, C, D, E, F. Nah, di situ kita temukan nilai NF dan ND. Kemudian kita mencari adalah rembesan yang disimbolkan dalam rumus Q sama dengan K kali H dikali NF per ND. Bila kita masukkan angkanya, maka ditemukan hasil 1,286 dikali 10⁻⁶ meter kubik per detik. Itu untuk rembesannya. Jadi berikut adalah ilustrasi gambarnya yang sebelah kiri. Seperti kita bisa lihat. Untuk jaringan aliran untuk rembesan di bawah struktur. Strukturnya tingginya tadi 15 meter. Kemudian soal 3 bagian B. Gambarkan diagram gaya angkat atau uplift pada dasar struktur. Pertama-tama kita mencari untuk pressure here. Jadi disimbolkan dalam H. Di sini ada A sampai F itu karena ada pembagi tadi
di bagian alirannya untuk titik A, B, C, D, E, dan F. Jadi ada 6. Kemudian HA, HB, HC, HD, HE, dan HF dengan rumus 15 minus 1 untuk A dikali NF per ND, yang itu tadi kita sudah temukan NF2 dan ND7 plus 3. Jadi untuk masing-masing HA 17,71 meter, HB 17,43, HC 17,14, HD 16,86, HE 16,57, dan HF 16,29 meter untuk masing-masing hasilnya. Kemudian kita cari uplift pressure-nya yang dinyatakan dalam H dikali YW. Untuk masing-masing hasil dari pressure head dikali YW adalah nilainya 1. Maka hasilnya untuk masing-masing titik A adalah 17,71 ton per meter persegi, titik B bagian garis B adalah 17,43 ton per meter persegi, kemudian yang ketiga 17,14 ton meter persegi, yang keempat 16,86 ton per meter persegi, kemudian yang kelima 16,57 ton per meter persegi, dan yang terakhir 16,29 ton per meter persegi. Kemudian ilustrasi gambar diagram uplift pressure ada di sebelah kanan. Jadi untuk titik A, B, C, D, E, F, dan masing-masing hasil sepanjang 33 meter, sesuai dengan panjang struktur yang ada pada gambar, ya ini 33. Jadi ilustrasinya adalah sebelah kanan ini. Ya, seperti itu penjelasannya. Semoga penjelasannya cukup jelas dan membantu. Saya sampaikan terima kasih untuk waktunya. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.